Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Sumsel sudah memasuki musim hujan ditandai bertambahnya intensitas curah hujan yang puncaknya terjadi Februari hingga Maret 2022. Masyarakat diminta waspada karena dapat terjadi cuaca ekstrim. Salah satunya terjadi pada 25 Desember 2021 lalu, yakni curah hujan mencapai 160 mm per 24 jam sehingga menyebabkan banjir di kota Palembang. Awal Januari ini pun intensitas hujan di Sumsel masih tinggi. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG Stasiun Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Desindra Dedi Kurniawan. Halo, selamat pagi, Pak. Halo Mbak Rizky, selamat pagi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan hari ini terkait dengan cuaca ekstrim di Kota Palembang, Pak Desindra. Fenomena apa yang menyertai musim hujan kali ini sehingga intensitas hujan di Sumsel tinggi, Pak? Ya, jadi memang saat ini kita di awal Januari ini untuk Sumatera Selatan kita memasuki musim hujan ya, sehingga kita akan mendapatkan curah hujan yang cukup signifikan dan ini akan tetap berlangsung sampai nanti di puncak musim hujan yaitu di bulan Februari dan Maret. Untuk musim hujan di tahun ini diperkirakan berlangsung berapa lama? Jadi kalau musim hujan itu diprediksi nanti biasanya sampai bulan April atau Mei. Ya. Setelah itu baru kita akan memasuki awal musim kemarau. Khususnya Tapi memang di musim hujan ini memang kita sebenarnya juga berbarengan juga dengan fenomena namanya La Nina itu. Daerah mana saja yang menjadi yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan ini, Pak Desindra? Ya, kalau untuk Sumatera Selatan, itu seluruh wilayah Sumatera Selatan itu berpotensi terjadi cuaca ekstrim ya. Jadi kalau kita bicara cuaca ekstrim, itu tidak hanya faktor hujan saja, tetapi cuaca ekstrim itu ada juga angin kencang, kemudian juga petir, hujan es, dan juga puting beliung. Itu artinya hampir atau bisa dikatakan seluruh wilayah Sumatera Selatan seperti itu ya, Pak? Ya, Sumatera Selatan berpotensi ada potensi untuk munculnya cuaca ekstrim ya. Yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak Desindra, kita berkaca pada 25 Desember 2021 lalu, di mana akibat curah hujan yang tinggi, Kota Palembang ini mengakibatkan banjir seperti itu. Bisa diceritakan sebenarnya fenomena apa yang terjadi pada saat itu, Pak? Ya, jadi pada tanggal 25 Desember 2021 kemarin, itu kalau kita lihat secara meteorologis, itu ada fenomena, yaitu berupa dinamika atmosfer, yaitu adanya pola angin, yaitu berupa konvergensi atau belokan. Gitu ya. Jadi adanya konvergensi sehingga menyebabkan di Sumatera Selatan, termasuk juga di Palembang, itu muncul awan-awan konvektif atau awan-awan hujan yang kemudian ini memicu terjadinya hujan dengan intensitas yang sangat lebat, bahkan sudah masuk kategori ekstrim. Bisa dikatakan fenomena tersebut akan terjadi lagi dalam waktu kurun sampai bulan Maret ini, Pak? Ya, jadi karena kita ini kan di musim penghujan, kemudian pola angin atau streamline itu biasanya kan memang kalau musim hujan itu identik dengan pola angin dari baratan ya, atau dari benua Asia. Di mana pada saat angin baratan ini itu kan banyak membawa uap air ya dari Samudra Pasifik ke Laut Cina, kemudian juga dari laut di sebelah barat Sumatera, sehingga ini menjadi salah satu faktor memicu banyaknya uap air ini menjadi faktor penyebab munculnya
awan-awan konvektif atau awan-awan cumulonimbus di wilayah Sumatera Selatan. Nah, kalau awan-awan Baik. konvektif atau awan cumulonimbus ini bisa memicu hujan lebat bahkan hujan ekstrim. Baik, selain yang diakibatkan dari fenomena tersebut adalah banjir, selain itu ada bencana apa lagi, Pak, terkait dengan dampak Ya, fenomena jadi tersebut? kalau kalau kita berbicara awan-awan konvektif atau awan CB itu selain hujan lebat yang ditimbulkan, itu biasanya juga muncul juga fenomena yang namanya angin kencang. Mhm. Bisa juga puting beliung. Baik. Selain itu juga ada petir ya, petir dan juga diiringi juga biasanya juga ada hujan es. Mhm. Nah, fenomena-fenomena ini termasuk fenomena ekstrim yang ini juga perlu diwaspadai dan bisa berbahaya bagi masyarakat. Gitu. Terkait dengan hujan es tadi, itu berlangsung biasa di dataran tinggi seperti itu ya, Pak? Untuk diwaspadai? Kalau jadi begini ya, jadi kalau kita bicara dinamika di awan itu, khususnya Mhm. awan-awan cumulonimbus, itu memang di dalamnya awan itu kan ada kandungan es gitu ya. Ya. Nah, dia awan yang tumbuh menjulang sangat tinggi, bahkan sampai di atas ketinggian 10.000 km ya, Mhm. sehingga di awan itu ada kandungan es. Dan kadang-kadang memang es ini itu bisa jatuh sampai ke permukaan dengan syarat ini suhu di permukaan itu biasanya dingin sehingga dia jatuh itu tidak meleleh gitu ya. Tapi ini tidak semua awan CB itu bisa memicu adanya hujan es atau hail itu, tidak semuanya Mbak gitu. Dan ini Mhm. sangat jarang. Tetapi memang ada potensi ke sana gitu. Seperti yang Mhm. terjadi kemarin di wilayah Jawa Barat gitu kan. Baik. Adanya hujan es atau hail itu. Baik, itu artinya yang harus diwaspadai terkait dengan cuaca ekstrim ini adalah banjir dan juga angin puting beliung oleh masyarakat. Baik, kita masih melanjutkan perbincangan dengan Kepala BMKG Stasiun Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Desindra Dedi Kurniawan. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita masih berbincang dengan Kepala BMKG Stasiun Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Desindra Dedi Kurniawan. Pak Desindra, kita melanjutkan perbincangan kita. Tadi Bapak bilang ada fenomena La Nina yang perlu diwaspadai. Boleh diceritakan sedikit spesifiknya seperti apa, Pak Desindra? Ya, jadi sebetulnya La Nina ini sudah kita sampaikan kemarin di penghujung tahun 2021 ya, di bulan Oktober itu BMKG juga sudah merilis di media, termasuk di pusat juga, bahwa La Nina ini sebetulnya bukan sesuatu fenomena yang menakutkan dan sebetulnya fenomena La Nina ini terjadinya tidak di Indonesia atau di Sumatera Selatan gitu ya. Jadi saya perlu garis bawahi bahwa La Nina itu adalah fenomena di mana terjadinya itu adalah di Samudra Pasifik ekuator bagian tengah. Baik, untuk Kita dampaknya kenal dengan sendiri El Nino terhadap 34. ya, itu artinya kita terkena dampaknya sendiri terkait dengan fenomena tersebut ya, Pak? Ya, jadi adanya anomali di sana, jadi Mhm. penyimpangan perilaku di sana. Jadi pada saat ini itu suhunya di sana itu mendingin gitu ya di Mhm. Samudra Pasifik bagian tengah. Karena suhunya mendingin sehingga uap air yang ada di sana itu masuk ke wilayah Indonesia, lebih banyak ke Mhm. wilayah Indonesia. Nah, Mhm. sebaliknya itu biasanya kita kenal dengan kebalikan dari La Nina itu El Nino. Kalau Mhm. El Nino di sana itu perilaku suhu muka lautnya di sana itu dia menghangat sehingga uap air itu banyak masuk yang ke daerah sana ke Samudra Pasifik ekuator tengah Baik. dan Indonesia malah kekeringan ya. Jadi kalau La Nina itu kita banyak mendapatkan hujan, kalau El Nino kita kekeringan. Nah, tahun ini Baik. 2021-2022 ini di musim penghujan ini kita berbarengan dengan La Nina. Baik, Ya. Pak Desindra Jadi untuk dengan adanya La Nina itu sehingga meningkatkan potensi curah hujan di wilayah Sumatera Selatan. Untuk di Kota Palembang sendiri, Pak Desindra, adakah daerah-daerah yang perlu diwaspadai? Ya kalau kita bicara skupnya ring Palembang ya, Mhm. ini adalah sudah skup cukup kecil kota. Artinya kalau kami biasanya itu untuk yang skup kecamatan itu kami biasanya
mengeluarkan rilis yaitu perakiraan cuaca skala kecamatan dan juga peringatan dini. Jadi kalau ada potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, kemudian petir, itu biasanya kami selalu merilis wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi, yang secara real time. Jadi 2 jam sampai 1 jam sebelumnya kami sudah merilis itu. Pak Desindra, saat terjadi hujan deras, situasi seperti apa yang menandakan kita sebagai masyarakat harus waspada? Ya, jadi kalau kita ini ya, kalau secara awam itu sebenarnya kita bisa mengenal misalnya fenomena adanya cuaca ekstrim itu. Biasanya sih yang umumnya yang terjadi kalau misalnya adanya konvektif lokal, ya, adanya peningkatan pembentukan awan, itu biasanya malam hari itu terasa gerah, atau orang Jawa bilang sumuk gitu ya. Yeah. Harinya terasa gerah, panas banget lah, gerah. Kemudian pagi harinya itu ada perbedaan suhu yang cukup tinggi, 3 derajat jam 7 lokal sampai jam 10, jadi paginya itu terasa panas. Nah, kemudian nanti sekitar siang itu tiba-tiba akan muncul awan-awan seperti bunga kol itu ya, yang bergulung-gulung, kemudian dia akan berubah menjadi hitam. Nah, itu biasanya potensi awan konvektif atau awan CB yang memicu adanya potensi. Pak Desindra, hujan ini selain dengan intensitas yang tinggi, namun juga berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, seperti itu ya Pak? Iya, jadi kadang gini, kalau hujan yang sifatnya ekstrim, itu ada yang dia sangat lebat, durasinya singkat. Gitu ya. Ini juga cukup berbahaya, karena dia sangat lebat, bahkan ekstrim, tapi durasinya singkat. Jadi kadang dia dalam 1 jam itu sudah bisa di atas 20 mm. Jadi BMKG sudah mengategorikan kalau intensitasnya sudah 1 jam lebih di atas 20 mm itu sudah kategori sangat lebat. Pak Desindra, untuk beberapa ya bisa dilanjutkan. Nah, kalau kemudian dalam 1 hari itu lebih dari 100 mm itu sudah kategori sangat lebat. Baik. Nah, ada curah hujan yang mungkin dia sangat lebat tapi durasinya singkat. Ini juga perlu diwaspadai. Biasanya hanya 1 jam atau 2 jam. Tapi juga ada curah hujan yang mungkin intensitasnya sedang tapi durasinya lama. Dari pagi sampai sore. Nah, itu sama-sama juga berpeluang untuk menimbulkan banjir atau genangan. Baik. Untuk beberapa hari ke depan, Pak Desindra, seperti apa pantauan cuaca dari BMKG? Dan bagaimana cara masyarakat agar bisa mengakses informasi tersebut? Ya, jadi dari pantauan kami itu 1 minggu ke depan atau 7 hari ke depan itu kita masih berpotensi terjadi hujan dengan skala menengah hingga lebat. Ya. Dan kalau kita lihat juga skala bulanan itu juga memang di Sumatera Selatan itu curah hujannya juga dalam kategori menengah juga, menengah dan ada juga yang tinggi. Jadi memang ini kalau kita bicara harian, ini potensi curah hujan masih ada karena tadi yang saya sebutkan sekarang ini kan angin baratan atau monsun Asia itu aktif di wilayah Sumatera Selatan sehingga dia banyak membawa uap air. Kemudian si surface temperatur atau suhu muka laut itu juga menghangat di wilayah sekitar Sumatera, sehingga ini juga menjadi faktor pemicu banyaknya uap air sehingga ini juga akhirnya memicu juga munculnya awan-awan konvektif sebagai bahan baku. Ya, baik. Yang ketiga itu dari kondisi kita lihat atmosfer ternyata memang di Sumatera Selatan itu sering terjadi shear line atau belokan dan juga kadang juga konvergensi. Nah, kalau sudah adanya konvergensi atau belokan itu dipastikan pasti Sumatera Selatan akan mendapatkan curah hujan. Ini mayoritas terjadi pada pagi hari ya Pak ya? Ya, kadang dini hari sampai pagi hari kadang hujan kan, juga bisa malam. Pak, boleh diinformasikan bagaimana masyarakat untuk bisa mengakses terkait dengan informasi cuaca ini, Pak? Ya, jadi kami dari BMKG SMP 2 itu sudah membuat informasi
terkait dengan peringatan dini cuaca ekstrim dan juga informasi terkait dengan perakiraan harian. Jadi kami itu setiap hari merilis ada potensi peringatan dini skala 3 harian. Ya. Dan juga kita merilis adanya potensi cuaca ekstrim setiap ada kejadian. Nah, informasi-informasi ini itu sangat mudah dapat diakses oleh masyarakat yang punya Play Store, punya Android, punya smartphone, itu bisa melihat di info BMKG atau juga bisa melihat di medsos ya, seperti IG dan Facebook, yaitu info BMKG Sumsel namanya. Baik, Pak Desindra, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait cuaca ekstrim ini pada masyarakat yang ada di rumah? Ya, baik, untuk masyarakat Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang, kita saat ini memasuki musim hujan dan akan menuju ke puncak musim hujan yaitu Februari dan Maret. Baik. Sehingga potensi cuaca ekstrim itu akan sering muncul di wilayah Sumatera Selatan. Diharapkan kepada masyarakat untuk pertama ya selalu mengupdate informasi dari BMKG, ya, agar mendapatkan informasi yang terbaru dan bisa digunakan sebagai sarana untuk mitigasi bencana. Kemudian yang kedua, masyarakat hendaknya tidak mudah untuk terpancing dengan hoax, ya. Karena sering ini kita meluruskan ketika terjadi fenomena cuaca yang ekstrim, itu kadang sering tersebar informasi hoax di masyarakat yang ini bisa meresahkan masyarakat. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dari BMKG. Baik, tentunya juga mewaspadai terkait dampak dari cuaca ekstrim tersebut seperti tadi yang disebutkan dalam bencana banjir dan juga angin puting beliung. Terima kasih Kepala BMKG Stasiun Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Desindra Dedi Kurniawan atas perbincangan hari ini. Usai jeda saudara, kami memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.